Selamat siang, kakak-kakak semuanya. Siang. Bagaimana kakak kabarnya semuanya? Sehat? Baik. Sehat kakak. Baik. Ada yang sakit? Tidak, semua sehat kakak. Oke, mudah-mudahan semua sehat. Saya yakin guru PJOK pasti sehat-sehat, apalagi di Jembrane. Ya, apalagi akan memasuki hari raya. Mudah-mudahan semua sehat dan kantongnya pun sehat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kakak, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mengikuti pembelajaran selama 1 JP, yaitu 45 menit. Nanti kita akan berakhir di jam 12.15. Maka dari itu, kita singkat, padat, dan jelas. Nanti saya harapkan kakak semuanya memahami dan mengikuti perjalanan hari ini dengan baik. Oke, untuk itu kakak, sebelum lanjut, ya, yang tanyakan kakak, bagaimana kakak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? Sudah kakak. Oke ya kak, ya saya yakin ya kak semua sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Nah untuk itu kak semuanya tiang izin share screen ya. Bisa dilihat ya kak semuanya? Bisa. Ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengaktifasi kegiatan kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Yang dimana karakteristik perkembangan peserta didik itu akan nantinya kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing sehingga pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah dapat bermakna, mencapai tujuan, dan mencapai pembelajaran yang baik dan lancar. Maka dari itu saya harapkan kakak semuanya dapat menghasilkan generasi-generasi yang berpotensi dan sehingga pembelajaran di sekolah menjadi maju. Nah, di sini ya kak kita ada gambaran ya di mana kita memahami karakteristik dan minat anak-anak yaitu mungkin dilihat dari gambar kakak sana juga melihat di situ ada sosial, ada mental, ada jasmani dan emosional. Nah, sebelum lanjut, saya minta kakak semuanya bisa menulis di kolom chat terkait karakteristik dan minat anak-anak itu di bidang sosial di mana, bidang jasmani di mana, di emosionalnya di mana, dan di mentalnya di mana. Dalam artian sosialnya itu seperti apa, mentalnya seperti apa, jasmaninya seperti apa, emosionalnya seperti apa. Silakan kakak tulis di kolom chat, singkat aja, yang jelas kakak mengerti, semua nanti paham. Silakan, saya kasih waktu 5 menit.
Mungkin ada juga yang raise hand, mengajukan tangan, mungkin langsung untuk menjelaskan itu boleh. Silakan Kakak ya. Izin Kakak, saya Kak. Mohon maaf. Oke, boleh. Silakan. Sebelumnya kedengaran suara saya Kak. Jelas. Jadi mohon izin untuk menyampaikan bagaimana karakteristik dan minat peserta didik mempengaruhi dalam bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental. Yang pertama yang bagaimana peserta didik maksimalkan peningkatan fisik mereka, dan dalam bidang sosial bagaimana kita mampu berinteraksi dan tanggung jawab dan pada teman kita. Yang ketiga yaitu bagaimana dan emosionalnya perasaan dari yang bermangsa. Ini bagaimana emosinya, bagaimana rasa senang, yang dan pada yang terakhir pada bidang mental, bagaimana yang masalah yang bermanggung, yang kemampuan berpikir itu yang saya rasa. Terima kasih. Oke, baik sekali Kak Arya. Mungkin lagi satu, ada yang mau raise hand? Silakan Kak YD. Terima kasih Kak Fasil atas waktunya, dan kakak-kakak yang lain izin menambahkan terkait dengan kemampuan atau karakteristik minat dan anak ini. Tadi yang disampaikan oleh Kakak Ari Suryoko saya setuju ya. Jadi mungkin juga saya sedikit tidak mendengar karena mikrofonnya tadi. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit dari kemampuan jasmani, karakteristiknya itu adalah kemampuan untuk bergerak terkait dengan fisik ataupun kemampuan kondisi fisik dari anak. Kemudian dari sosial, kemampuan bekerja sama, berinteraksi di dalam kelompok, di dalam proses belajar. Kemudian emosional, mengontrol emosi baik itu senang, sedih, ataupun kecewa pada saat di pembelajaran. Kemudian di mental karakteristiknya itu berkaitan dengan keberanian dari peserta didik dalam mengemukakan pendapat atau melakukan contoh gerak yang nantinya akan disampaikan kepada teman-teman peserta didik yang lainnya. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih ya Kak ya, Kak YD ya, luar biasa. Nah, seperti itu ya Kak ya, yang dimana karakteristik peserta didik itu mungkin di tiap jenjang pasti berbeda-beda. Dalam artian di SMA, SMP maupun di SD. Yang mungkin agak sedikit kesulitan bagi kakak yang mengajar di SD. Apalagi siswanya itu, peserta didiknya itu adalah kelas rendah. Nah, di sana kita sangat proaktif sekali untuk menekankan bagaimana caranya kita mengajari peserta didik yang berpusat pada peserta didik terkait dengan pemahaman, karakteristik, dan minat dari anak-anak. Mungkin itu Kak ya. Tapi kalau Kak yang mengajar di SMP, SMA, saya yakin sedikit kita berbicara, peserta didiknya pasti akan cepat menanggapi. Dalam artian dia langsung respect dan langsung paham
apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran. Mungkin itu ya, Kak. Oke, Kakak, terima kasih ya. Yang di kolom chat baru Kak YD aja nih yang ngumpul. Kak Sabdo. Kak YD, Kak Sabdo, Kak Faiz. Ya. Dan yang lainnya saya harapkan bisa segera. Saya lanjut Kak ya. Nah, Kakak silakan bisa mencocokkan di mana karakteristik berikut dalam artian manakah bidang dan usia yang sesuai terkait dengan karakteristik yang ada pada kolom yang sudah disediakan. Mungkin ada dari kakak bisa menanggapi terkait dengan kolom yang sudah saya share ini. Apakah dari pembelajaran itu sudah betul ataukah bagaimana terkait juga dengan usia dan bidang yang dijelaskan di sana? Coba dilihat ya Kak ya. Ada yang mau menanggapi mungkin? Apakah betul karakteristik atau aktivitas peserta didik dengan bidangnya yang di samping dan usianya seperti itu? Mungkin ada yang menanggapi, yang resen? Silakan dibaca dulu. Kak Fasil mohon bisa diperbesar sedikit gini Ini tulisannya. Saya masih jalan. Nah. Itu. Sudah ya? Kak Surya sudah Kak Surya? Silakan Kak Surya tanggapi langsung. Belum Kak, saya masih membaca ini Kak. Ya silakan langsung dibaca boleh Kak Surya. Maksudnya mencocokkan gimana ini Kak? Nah, di sana dari karakteristik peserta didik itu dengan bidangnya dan usianya itu apakah sudah sesuai apa belum begitu Kak Surya? Dari tanggapan Kak Surya dulu, apakah sudah betul kalimat yang pertama dengan bidang jasmani itu dengan usia yang 0 sampai 2 tahun, apakah sudah betul atau bagaimana begitu? Menurut saya masing-masing peserta didik itu kan berbeda-beda gini Kak ya. Perkembangannya jadi dari 0-2 tahun mungkin jasmaninya ada, sosialnya ada, emosinya ada, dan mentalnya semua terkait itu menurut saya Kak. Betul Kak Surya, tapi dari bacaan yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, apakah itu betul di bidang jasmani, ataukah di bidang mana, dengan usia yang segitu gitu. Begitu maksudnya Kak Surya. Baik, di sini berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola termasuk dalam jasmani di usia 0 sampai 2 tahun. Menurut saya tidak cocok Kakak. Dan saya juga kurang memahami ininya, materinya Kak. Maaf Kak. Silakan dilanjutkan Kak Surya.
Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka di bidang sosial dari umur 3 tahun sampai 4 tahun seperti itu, Kak. Terus lanjut Kak Surya, lanjut. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini masuk di bidang emosional. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik di bidang mental. Ini di pembagian usianya kan ada 5 ini, Kak. Maksudnya saya gini disuruh memilih gitu. Ya betul Kak Surya, betul. Apakah di usia mana dia dengan rentan yang pergerakannya yang seperti itu, dengan karakteristik yang seperti itu, begitu. Dari yang pertama mungkin kegiatan jasmani itu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu mungkin bisa berkembang dari 5 sampai 6 tahun mungkin, Kak. Itu menurut pribadi saya. Terus yang sosialnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa mereka sendiri untuk belajar memahami perasaan orang lain. Mungkin di usia 6 sampai 12 tahun, Kak. Tapi menurut saya ini semua terkait sih, tergantung perkembangan masing-masing peserta didik. Jadi saya tidak bisa bilang sosialnya di umur segini atau emosionalnya di umur segini, saya tidak bisa menggolongkan seperti itu, Kak. Oke Kak Surya, di sini nanti akan dipahami bahwa berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu termasuk bidang jasmani. Anak-anak peserta didik biasanya pada rentan usia keberapa, Kak? Antara ya silakan Kak. Kalau menurut saya Kak Fasila itu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu bidangnya udah benar jasmani. Nah, terus untuk rentang usianya, kalau menurut saya ini dari rentang usia 0 sampai 4 tahun. Nah, terus lanjut Kak. Terus yang nomor 2, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Oke, itu termasuk bidang sosial. Dan rentang usianya dari 3 sampai 6 tahun. Yang ketiga, itu mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka itu ya di bidang emosional dari rentang usia 5 sampai 12 tahun. Nah, di anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu termasuk ke mental mereka itu dari rentang usia 6 sampai 18 tahun. Itu Kak Fasil kalau menurut saya. Terima kasih. Oke. Baik sekali ya Kak Sabdo. Itu pendapat dari Kak Sabdo. Nah, Kakak mungkin mempunyai yang lain juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, sekarang hasil dari itu adalah mari kita lihat ya Kakak semuanya ya. Nah, ini ya Kak. Nah, dari
kalimat yang pertama itu betul adalah bidang jasmani dengan usia yang 0 sampai 2 tahun, begitu. Terus dari kalimat yang kedua itu betul adalah bidang sosial, itu dihitung dari usia 5 sampai 6 tahun, begitu. Berarti peserta didik anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri, belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul. Berarti dari 5 sampai 6 itu sudah mulai pergerakan anak-anak. Terus untuk kalimat yang ketiga itu betul di emosional. Anak-anak mempunyai rasa emosi itu dari umur 6 sampai 12 tahun itu memang betul sudah mulai emosional. Begitu. Terus kalimat yang keempat yaitu mental, di bidang mental itu dihitung dari usia 6 sampai 12 tahun. Begitu. Nah, inilah hasil gambaran yang sudah diidentifikasi dari berbagai data yang sudah terencana. Begitu Kak. Mungkin dari pendapat juga Kak Surya tadi dengan Kak Sabdo berbeda-beda. Nah, hasilnya adalah seperti ini, begitu. Sudah jelas Kak semua? Kak izin bertanya Kak. Ya, silakan. Kalau seandainya nih, itu kan sudah dijelaskan bahwa jasmani dari umur 0 sampai 2 tahun, terus sosial dari 5 sampai 6 tahun. Nah, apakah di umur 3 sampai 4 tahun itu dia nggak bisa mengembangkan bidang sosialnya? Dari 3 sampai 4 tahun begitu. Ya. Sedangkan di sana di bidang sosialnya kan mulai dari 5 sampai 6 tahun. Apa nggak bisa seseorang itu sudah dijudge bahwa di usia 3 sampai 4 tahun itu mereka tidak bisa mengembangkan bidang sosialnya. Begini Kak Sabdo. Dari pandangan ya mungkin juga data yang sudah terupdate, mungkin dari 3 sampai 4 tahun anak-anak itu rasanya belum dia memasuki masa pembelajaran sosial. Karakteristiknya itu belum masuk ke masa sosial. Contoh coba dari kelas 1. Kelas 1 itu sudah memulai dia 5 ke 6 tahun peserta didik itu ataukah anak-anak itu mungkin dari TK sudah mulai dia mengenal dengan banyak orang, mengenal dengan berbagai macam kegiatan. Nah, di sana termasuk dia di bidang sosial. Maka dari situ itu yang sudah dilihat bahwa seperti itu anak-anak yang di usia 5 sampai 6 tahun itu sudah masuk ke karakteristik di bidang sosial. Begitu Kak Sabdo. Kalau dari 3 sampai 4 rasanya itu belum ya bagi Tiang. Gitu. Itu Kak Sabdo. Izin Kak, kalau sayanya dari TK, nah kan terkadang kita di zaman sekarang ya tidak menutup kemungkinan untuk orang tua seseorang itu menyekolahkan anaknya di playgroup. Nah, apakah dia pada saat di playgroup itu dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya? Otomatis kan kalau sayanya anak tersebut berinteraksi, berarti anak tersebut di umur 3 sampai 4 tahun sudah bisa masuk ke sosialnya dia dong. Betul Kak Sabdo. Nah, tapi Kak Sabdo juga bisa melihat di playgroup. Coba, karena saya pernah masukkan anak saya di playgroup. Saya pernah melihat seperti itu, kasus yang seperti ini bahwa pada saat umur seperti itu Kak Sabdo, anak-anak itu belum mahir sekali, belum dia mengenal sekali terkait dengan adanya sosial. Kolaborasi dengan teman-temannya belum. Dia masih istilahnya malu, masih istilahnya tidak berani kemana-mana. Dia masih dengan pendiriannya itu adalah berdekatan dengan mungkin 1 atau 2 orang itu saja. Itu pun terkadang pada saat hari yang berbeda itu berbeda, begitu. Nah, itu kalau pandangan dari Tiang ya, itu Kak Sabdo. Ya, terima kasih Kak Fasil, terima kasih atas kalau dari 5 masukannya. sampai 6, saya yakin anak-anak itu sudah mulai dia, oh ini loh teman kita, oh ini loh gini kita, begitu Kak Sabdo. Siap Kak Fasil, siap, terima kasih. Ya, oke sudah ya. Nah, kalau gitu Tiang lanjutkan. Nah,
Kakak, silakan ya. Kakak bisa tulis di kolom chat diskusi terkait dengan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Silakan Kakak. Kak YD, Kak Ari sudah. Mungkin ada yang resen, mungkin langsung berpendapat, silakan. Pak Is sudah, Kak Surya sudah. Mungkin yang langsung berpendapat silakan. Coba Kak Yogi, coba. Ya baik, atas waktunya izin menjawab untuk nomor 1. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik yaitu untuk mengetahui karakteristik peserta didik untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, mengelola kelas lebih efektif, mengembangkan potensi individu, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Itu dari saya, Pak Basil. Waktunya saya serahkan lagi ke Pak Basil. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Yogi. Coba lagi satu. Nah, Kak Wipra coba Kak Wipra. Baik, terima kasih Kak Basil. Menurut saya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, jadi dengan guru mengetahui masing-masing karakter peserta didik terhadap proses pembelajaran,
Jadi guru itu terbantu dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang akan diberikan. Nah, selanjutnya membantu guru dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Wipra. Ternyata berbeda ya, pandangan juga dari beberapa kakak juga berbeda. Mungkin punya tujuan yang sama. Kak Sabde sudah, Kak Dian sudah, Kak Mertoyase sudah, Kak Sudi sudah, Kak Gustut sudah, Kak Aris sudah, Kak Dwi sudah, Kak Sumano sudah, Kak Surya. Oke. Nah, itu kakak ya, di mana nantinya kita akan mengetahui karakteristik dari peserta didik. Harapannya mudah-mudahan kakak mampu dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada didik dengan cara berdiferensiasi. Begitu. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Nanti kakak dapat mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan peserta didik. Mungkin kakak bisa tulis di kolom chat, pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin ada berapa, dan sebutkan diferensiasi apa saja yang ada. Silakan. Kakak bisa tulis di kolom chat, ataukah mungkin ada yang raise hand, itu silakan. Pembelajaran berdiferensiasi ini ada berapa, dan kakak sebutkan diferensiasi apa saja yang ada. Silakan. Izin Kak, saya yang pertama. Oke, silakan Kari. Yang pertama itu berdiferensiasi konten. Yang kemudian yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga berdiferensiasi produk. Jadi ada 3 pembelajaran yang berdiferensi pada kurikulum Merdeka yang sudah pernah saya lakukan di sekolah, dan bagaimana melakukannya sudah pernah saya lakukan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Arya. Nah, memang betul diferensiasi itu ada 3 ya kakak. Itu yaitu diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Yang mungkin nantinya kakak bisa menerapkan kesemuanya itu bisa. Bila mana kakak mampu dalam menerapkan itu di sekolah masing-masing. Itu, dan kakak juga mungkin bisa menerapkan salah satu dari diferensiasi itu bisa. Akhirnya bertahap, boleh saja, dalam artian siswa itu dapat dan mengerti dalam suatu pembelajaran. Nah, itu kakak ya. Nah, ini ya Kak, ya. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan, mengorganisasikan, dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, itu ya Kak. Ya, kalau diferensiasi konten seperti itu. Nah, kalau diferensiasi proses, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Nah, itu. Nah, terus diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Mungkin itu Kak, ya, terkait dengan diferensiasi. Nah, dari kakak semua,
Mungkin bisa raise hand yang pernah kakak lakukan itu selain Kak Ari tadi sudah, yang lain mungkin bisa. Diferensiasi yang pernah kakak lakukan itu dari ketiganya ini seperti apa pembelajarannya? Nah, mungkin salah satu bisa raise hand. Coba Kak Gustut, silakan Kak Gustut. Kak Gustut ada nih? Tak ada ya, hilang. Keluar ya, mental. Coba Kak Pais, coba. Mungkin Kak Pais pernah melakukan diferensiasi yang mana? Seperti apa itu pembelajarannya? Izin Pak Wasil, kalau saya diferensiasi produk itu pernah dilakukan di sekolah, seperti membuat alat-alat olahraga dari bahan-bahan bekas, gitu contohnya kok Pak. Oke, satu ya, sekali ya? Ya, ya Pak. Hanya diferensiasi produk? Ya, cuman itu aja yang masih dilakukan di sekolah. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih Kak Pais. Mungkin yang lain yang pernah diferensiasi, mungkin Kak Surya, coba Kak Surya. Iya Kak, mungkin saya sama, saya pernah, saya dengan murid pernah melakukan diferensiasi produk dengan apa namanya, membedakan hasil produksi belajar murid. Ya, membuat apa namanya, keterampilan yang berkaitan dengan penyias gesrek atau penyias orkes. Oke, Kak Surya, sama ya dengan Kak Pais. Mungkin Ya. modelnya yang berbeda. Coba Kak Sabdo raise hand ini. Silakan Kak Sabdo. Mohon maaf Kak, lagi di jalan barusan kepencet kayaknya ini. Oh gitu ya. Oke. Ya. Lanjut. Coba Kak Sudi. Terima kasih atas waktunya Kak Basil. Ya, di sini kan ada 3 di diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau saya di SMP cuma baru mengambil 1 diferensiasi saja, yaitu tentang diferensiasi proses. Cek. Itu menunjuk pada strategi pembelajaran, bisa dari itu bisa dibagi karakternya atau kemampuannya. Begitu Kak Basil. Oke, Izin terima kasih menjawab Kak Kak Sudi. Basil. Oke, silakan Kak Gustut, lanjut. Ya, menurut saya bagian dari diferensiasi konten itu tentang materi itu sendiri, Kak Fasil. Tentang materi dalam pembelajaran itu. Misalkan materinya seperti bola voli, bola kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan diferensiasi proses itu tentang bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan suatu instruksi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini biasanya kita melibatkan peserta didik, apakah mereka sudah menguasai atau belum materi yang sudah diberikan, atau bahan ajar yang sudah kita paparkan kepada peserta didik, itu apakah mereka sudah mengetahui. Itu bisa kita ketahui dengan cara melakukan praktek langsung atau melakukan tes dan meminta peserta didik untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu menurut pandangan saya, Kak Fasil. Oke, betul sekali Kak Gustut ya. Mungkin yang pernah Kak Gustut lakukan itu
kesemuanya apakah salah satu dari diferensiasi itu? Kalau saya melakukannya tuh berkesinambungan soalnya ketiga hal ini, Kak Fasil. Jadinya Contohnya berurutan. seperti apa, Kak Gustud? Contohnya misalkan dalam pembelajaran bola voli ini, kita akan memberikan materi bagaimana cara passing bawah, passing atas, atau cara servis. Itu kita bawakan dengan cara kita berinteraksi dengan peserta didik. Gimana kita berkomunikasinya di sana dengan peserta didik. Selanjutnya kita lakukan hasilnya ke peserta didik, misalkan mereka melakukan praktek passing bawah atau passing atas. Materi yang kita sampaikan mereka bisa lakukan dengan baik apa tidak. Seperti itu, Kak Fasil. Oke, baik sekali. Ya, mungkin dari kakak semuanya udah menerapkan berbagai cara dalam kegiatan pembelajaran dengan diferensiasi. Mungkin secara tidak sadar dari kakak semua, padahal mungkin sudah semua pernah melakukan, namun karena bahasa dan modelnya itu kakak mungkin belum tahu persis terkait dengan adanya diferensiasi. Betul kata Kak Gustud ya, kalau diferensiasi konten itu bahwa apa yang kita terapkan dalam pembelajaran itu yang kita munculkan. Akhirnya kita buat suatu konten, bukan dalam artian kita hanya membuat konten itu lewat HP, ataukah kita share, kita bikin apa, TikTok, bukan seperti itu saja. Namun kita diferensiasi konten itu bahwa kita bisa menerapkan apa yang menjadi penerapan kita terkait dengan peserta didik. Yang pembelajarannya kita lakukan bahwa peserta didik itu mengikuti arahan dan mengikuti tujuan yang kita lakukan. Itu diferensiasi konten. Terus diferensiasi proses, ya betul dari Kak Sudi tadi, bahwa kita akan memilah proses kegiatan pembelajaran itu, kita akan memilih seperti apa, apakah dia mandiri ataukah dia berkelompok. Dalam artian kalau dia pengelompokan, mungkin dihitung dipilih seperti apa, apakah dia umur, ataukah huruf depannya N, ataukah apa, ataukah dia yang daya pemikirannya yang lebih tinggi, ataukah dengan daya pengetahuannya agak kurang ataukah sedang. Itu diferensiasi proses. Kalau diferensiasi produk, betul seperti bilang tadi bahwa kita akan menghasilkan produk yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Seperti tadi membuat bahan pembelajaran, ataukah seperti membuat dari barang bekas, itu bisa saja. Nah, itu Kak ya semuanya. Nah, itu diharapkan nanti dari kakak bisa melakukan pembelajaran itu dengan berbagai macam teknik ataukah cara terkait dengan adanya diferensiasi yang pernah Kak yang nantinya Kak lakukan di sekolah masing-masing. Mungkin itu Kak semuanya sudah jelas? Sudah ya? Lanjutkan karena waktu. Nah, sebelum lanjut ya Kak, saya izin stop sharing dulu. Bagaimana Kak? Kita waktunya lagi 5 menit ya. Nah, itu yang terakhir mungkin ya Kak. Oke Kak, yang terakhir ya. Kak silakan masuk ke link Jamboard ya. Lagi sebentar saya kirim link Jamboardnya. Saya kasih waktu 5 menit nanti Kak biar sudah selesai untuk pembuatan di link Jamboard.
Sudah masuk Kak? Belum. Sudah masuk? Belum. Belum ya? Belum. Sebentar, sebentar. Jam berapa mau masa kita? Sudah Kakak, udah masuk? Belum Pak Fasil, belum. Linknya belum kelihatan ya Kak. Belum masuk ya? Itu. Sudah Kak Fasil. Sudah ya? Sudah nih baru masuk. Oke. Silakan Kak, kerjakan di link Jamboard ya. 2 soal ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti setelah itu kita ulas kembali. Silakan Kakak. Kak, izin Kak, apa nggak bisa kita nyoba pakai Figma Kak ya? Biar sekalian kita belajar Kak. Nanti kita coba Kak Arya. Oke. Soalnya Nanti itu setelah ini kita coba, ya. agak susah ya. Pak Fasil bisa gedein sedikit. Kemana Kak Sumano? Bisa pegedenin connect Kak. Tumben saya dengar bahasa itu. Sudah Kak Sumano, sudah. Udah, makasih Pak Fasil. Sudah saya pegedenin tadi udah. Tolong dipindah punya Kak Sabde, kurang jelas. Manja Gati. Mungkin ada yang raise hand, mungkin ya salah satu sambil ngetik di link Jamboard.
Kak Wipra sudah, satu. Yang dua belum ada. Baru 3 orang nih yang satu. Yang dua sudah 2 orang. Kak Gustut sama Kak Sabdu. Izin Kak Fasil, berapa pertanyaan Kak Fasil? Ada 2. Ya, karena saya pakai HP jadi belum bisa di link Jamboard. Mungkin bentar saya mencoba menjawab. Oke, silakan. Kalau mau menjawab langsung silakan, Kak Yedi. Mohon maaf, pertanyaannya seperti apa? Nanti, bentar, sebentar saya kirim. Ini PKG nih. Itu Kak Yedi. Mungkin bisa saya langsung menjawab Kak Fasil ya. Silakan Kak Yedi. Pertanyaan yang pertama, kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Tentunya kendala yang utama adalah karena jumlah siswa yang di SMA itu lumayan banyak, jadi ada rata-rata 36 siswa. Sebelum ke diferensiasi, untuk menentukan karakteristik siswa itu agak susah, itu kendalanya. Jadi yang bisa saya lakukan sementara untuk berdiferensiasi konten dalam proses pembelajaran, membagi siswa. Ini langsung pertanyaan yang kedua ya, gagasan baru dalam strategi penerapan strategi berdiferensiasi. Strategi baru yang akan atau yang dapat saya lakukan nanti adalah dalam diferensiasi adalah membagi siswa dalam beberapa kelompok, terutama membagi dari kemampuan siswa dalam praktek. Misalnya dalam praktek sepak bola, saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi kelompok yang masih belum bisa melakukan gerak dengan maksimal akan saya berikan jumlah sarana yang lebih banyak dan pengulangan yang lebih banyak agar siswa tersebut lebih menguasai gerakan. Seperti itu Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yedi. Luar biasa ya terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh Kak Yedi bahwa seperti itu ya. Mungkin dari kakak yang lain lagi satu bisa resen ya. Mungkin Kak Sumano, coba Kak Sumano. Kak Sumano hilang ya? Masih menjor Kak Sumano dia Kak. Kalau gitu coba Kak Dwi, Kak Dwi. Ya, terima kasih Kak Fasil. Mungkin keterbatasan waktu, mungkin guru mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh mungkin kepada siswa secara individu.
karena keterbatasan waktu, mungkin seperti itu Kak Fasil atau Oke, sudah Kak Dwi. halo, Ya, ya, gimana Kak Dwi? halo, kok nggak Ya, ini? ya, ya. Mungkin gimana ya, gangguan. Halo, Ya, gimana Kak Dwi? Gimana sudah? mungkin dari penilaian yang berbeda model atau metode pembelajarannya yang semakin sulit memastikan bahwa penilaiannya mungkin memenuhi unsur adil dan objektif. Oke, Kak Dwi. Terima kasih. Mungkin dari kakak yang lain ada satu aja ya. Terus habis ini kita, karena waktu sudah lewat 5 menit ya. Coba Kak Mertayase. Nah, lagi satu Kak Mertayase. Terima kasih waktunya, Pak Fasil. Yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Ada. Kendalanya yang dialami itu keterbatasan waktu yang kita miliki dalam melakukan proses pembelajaran, dan kita juga harus memahami kebutuhan yang benar-benar seperti itu. Apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan diferensiasi di dalam modul? Gagasan yang saya dapatkan dari penerapan modul itu, mungkin kita bisa memberi standar yang berbeda tergantung dari minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut, seperti itu Kak Fasil. Oke, terima kasih. Mungkin dari pandangan ya ada di kakak masing-masing berbeda-beda. Nah, yang mungkin yang sangat jelas itu bahwa betul sekali, yaitu bahwa terkait dengan waktu mungkin kita akan agak terkendala dengan kita melaksanakan progres perjalanan dalam menerapkan pembelajaran di sekolah ya. Mungkin itu Kak semua ya. Dalam pembelajaran diferensiasi saya harapkan Kakak mampu dalam menerapkan pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik ya, sesuai dengan karakteristik dari peserta didik masing-masing. Mungkin itu Kakak ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Kakak bisa hadir dan bisa meluangkan waktu agar proses perjalanan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu Kak ya. Nanti sambil jalan ya kita terapkan kembali apa yang menjadi acuan dan tujuan kita dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Saya harap Kak guru PJOK mampu untuk melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang bersifat positif terkait dengan generasi penerus, sehingga nantinya dapat memunculkan generasi-generasi yang bagus dan cemerlang. Mungkin itu. Terima kasih Kak semua ya atas waktunya. Sebelum lanjut ya, sebelum ditutup ya, kita tutup dengan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Kak Ari. Silakan Kak Ari. Oke, semua Kak Fasil, terima kasih atas arahan dan bimbingan pada pagi hari ini. Untuk teman-teman, agar dari pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan dapat dicerna dengan baik, maka kita akhiri dengan kegiatan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semua Kak Fasil. Oke, terima kasih ya Kak semuanya. Ya, dalam artian bila mana ada
kekurangan, mari kita sama-sama berjalan, kita sambil belajar, kita sama-sama belajar. Itu bagaimana caranya kita ke depan bisa menjadi yang lebih baik dan menjadi guru dalam acuan jadi contoh di sekolah masing-masing Kak untuk jadi penerapan yang lebih maju ya, lebih bersemangat dan lebih menemukan hal-hal yang baru terkait dengan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu Kak ya. Saya izin ya. Saya izin stop record dulu. Hadir,